Kepemimpinan perempuan telah menjadi topik yang semakin relevan dalam masyarakat modern, terutama dengan meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai sektor strategis. Dalam sejarah, perempuan seringkali dianggap memiliki peran yang terbatas, namun seiring dengan perkembangan zaman, mereka membuktikan bahwa mereka mampu berdiri dengan sejajar, bahkan melampaui ekspektasi dalam memimpin dan juga memberikan dampak yang signifikan. Kepemimpinan perempuan bukan hanya soal menjalankan peran dengan kompetensi, tetapi juga tentang membawa pendekatan yang inklusif, empati, dan juga visioner yang seringkali menjadi pembeda di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks. Di Indonesia sendiri, banyak kepemimpinan perempuan yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan negara. Salah satunya yaitu Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang pertama kali yang dijabat oleh seorang perempuan. Retno Marsudi dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas, diplomatis, dan penuh integritas. Lantas, apa saja kepemimpinan yang menarik dari Ibu Retno Marsudi? Berikut adalah 3 kepemimpinan menarik yang dimiliki oleh Ibu Retno Marsudi. Konflik etnis Myanmar dan Rohingya. Tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar telah berlangsung selama puluhan tahun, melibatkan diskriminasi, pengusiran, hingga kekerasan yang berujung pada krisis pengungsi terbesar di Asia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Indonesia memandang isu ini bukan hanya masalah agama, tapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam. Di tengah situasi ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memainkan peran penting dalam membawa Indonesia ke garis depan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian. Retno Marsudi mengedepankan pendekatan yang humanis dan inklusif. Ia berhasil membuka akses bantuan kemanusiaan ke Myanmar, meyakinkan Bangladesh untuk menerima pengungsi Rohingya, dan secara aktif mendorong dialog antar agama melalui Indonesia-Myanmar Interfaith Dialogue. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat toleransi antara komunitas Muslim dan Buddha, tetapi juga menciptakan solusi jangka panjang melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi generasi muda. Diplomasi Retno juga terlihat dalam forum internasional seperti ASEAN, OKI, dan PBB, di mana ia terus mengangkat isu Rohingya dengan strategi non-megapon diplomasi. Tanpa kecaman keras, Retno memilih pendekatan yang menghormati kedaulatan Myanmar sambil tetap menekankan pentingnya solusi kemanusiaan. Ia bahkan mengganti istilah Rohingya dengan Rakhine State untuk mengurangi sensitivitas politik dan memastikan dialog tetap terbuka. Keberhasilannya dalam diplomasi yang soft power dan partisipatif membuat dunia internasional semakin sadar akan krisis Rohingya. Atas dedikasinya, Retno Sumardi dianugerahi penghargaan Hamengkubuwono IX, sebuah penghormatan atas kontribusinya dalam kemanusiaan, perlindungan WNI, dan diplomasi yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Melalui kepemimpinannya, Retno tidak hanya membawa Indonesia menjadi suara kemanusiaan global, tetapi juga membuktikan bahwa diplomasi juga dapat menjadi jembatan untuk membangun masa depan yang lebih damai bagi semua. Isu sensitif Palestina dan Israel. Dalam kepemimpinan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah mengenai isu sensitif, khususnya konflik Palestina dan Israel yang sedang berlangsung. Sebagai seorang diplomat yang dikenal dengan pendekatan hati-hati dan penuh pertimbangan, Retno berada di tengah dilema besar memimpin Indonesia yang tetap menjaga prinsip perdamaian dan keadilan, namun juga harus menghadapi tekanan dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan kuat dalam konflik ini. Indonesia, yang sejak lama konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk penjajahan Israel, memiliki posisi yang jelas dalam isu ini. Namun, dalam forum internasional seperti PBB, di mana keputusan besar seringkali dipengaruhi oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, Indonesia seringkali berada di posisi yang harus berhati-hati dalam menyuarakan pendapatnya. Retno Marsudi, dengan pengalaman panjangnya di dunia diplomasi, memahami betul pentingnya menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, terutama negara-negara besar yang memiliki pengaruh yang kuat. Dalam menghadapi isu sensitif ini, Retno Marsudi harus menyeimbangkan antara menjaga posisi Indonesia yang pro-Palestina, sekaligus memperhitungkan kepentingan internasional yang tidak selalu sejalan dengan tujuan tersebut. Untuk itu, diplomasi yang dilakukannya lebih fokus pada upaya memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum multilateral, serta mengajak negara-negara lain untuk tidak melupakan hak-hak dasar Palestina, tanpa memicu ketegangan yang lebih besar dengan negara-negara besar yang lebih mendukung Israel.
Retno Marsudi, meskipun memiliki pengaruh besar di dunia diplomasi, tetap memiliki batasan dalam merespon isu sensitif ini. Tidak jarang, kebijakan luar negeri Indonesia harus lebih berhati-hati dengan langkah-langkah yang bersifat jangka panjang dan cenderung menghindari konfrontasi terbuka dengan negara besar. Inilah tantangan utama kepemimpinan Retno dalam menghadapi isu Palestina-Israel, yang mengharuskan diplomasi yang cerdas, penuh perhitungan, dan terkadang harus memilih untuk menunggu momentum yang tepat agar suara Indonesia dapat benar-benar didengar di dunia internasional. Pencapaian kepemimpinan Retno Marsudi. Retno Marsudi yang telah mengabdi selama lebih dari 20 tahun sebagai diplomat membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam diplomasi dunia. Pada tahun 2014, setelah 22 tahun mengabdi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Retno dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Retno memimpin Indonesia meraih sejumlah prestasi internasional yang penting. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia terpilih sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dan sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 sampai 2022. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di dunia, tetapi juga menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan hak asasi manusia global. Sebagai seorang perempuan, Retno Marsudi juga dikenal perhatiannya terhadap isu kesetaraan gender. Ia mendapat penghargaan Agent of Change atas kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama pandemi COVID-19, Retno menyuarakan pentingnya perempuan yang terletak pada dua posisi penting. Pertama, sebagai kelompok yang paling rentan terhadap dampak pandemi, dan kedua, sebagai bagian integral dalam solusi untuk mengatasi krisis tersebut. Pada tahun 2018, Retno juga menunjukkan kemampuan diplomatiknya dengan mendorong hubungan bilateral yang lebih erat antara Indonesia dan Peru, yang tercermin dalam peningkatan nilai perdagangan sebesar 5,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepemimpinannya dalam memperkuat hubungan bilateral, regional, dan multilateral dengan berbagai negara di kawasan Asia Pasifik hingga Eropa, yang semakin menegaskan perannya dalam figur kunci dalam diplomasi Indonesia. Retno Marsudi telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengandalkan kecerdasan dan juga keterampilan, tetapi juga integritas, keberanian, dan juga rasa tanggung jawab yang besar. Melalui gaya kepemimpinan yang penuh dedikasi, beliau tengah mengulur prestasi yang gemilang, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Ibu Retno tidak hanya membawa Indonesia untuk lebih dihormati di dunia global, tetapi juga memberikan inspirasi bagi perempuan dan generasi muda untuk berani bermimpi, memimpin, dan juga memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa. Kepemimpinan beliau adalah bukti bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada niat yang tulus untuk membawa perubahan positif bagi dunia. Nah, itulah tadi 3 fakta kepemimpinan yang menarik yang dimiliki oleh Ibu Retno Marsudi. Saya Fitria Umaini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.